min a'jabil ajaib ayyafirral abdu min maulahu ta'ala ma'a annahu lam bikakalahu. Termasuk keajaiban yang sangat ajaib, termasuk keanehan yang sangat aneh, bahwa lari seorang hamba dari Tuhannya, padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhan itu. Kita hendak berjauh lawan Tuhan, hendak lari daripada Tuhan, padahal kita ini sedikit pun kada bisa lepas daripada Tuhan itu. Di mana kita ini kada bisa lepasnya dari Tuhan? Idla wujuda lahu illa minhu wa la qiyama lahu illa bihi. Karena tidak ada wujud bagi seorang hamba melainkan dari Allah. Kita ini diciptakan Allah, dan lagi kita kada bisa tegak kecuali dengan Allah. Kita kada mampu mengurus diri kita ini sekejap mata jua pun. Kita kada bisa menata, memelihara, menjaga diri kita ini sedetik jua pun. Apabila Allah menyerahkan pengurusan diri kita, pemeliharaan diri kita kepada kita, maka detik itu juga kita binasa. Kita binasa. Nah, jadi kita ini kada bisa sedetik pun berpisah dengan Allah. Sebab tegaknya kita ini adalah dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hendak lari dari Allah? Makanya sangat aneh, ajaib kalau ada orang yang hendak berjauh dari Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau antara lain, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu setengah doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, wahai Tuhanku, janganlah engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku walaupun sekejap mata. Sebab andai kata Allah menyerahkan pengurusan diri kepada kita walaupun sekejap mata, kita akan binasa. Baik binasa itu berupa jasmani, atau kebinasaan itu berupa ruhani, atau binasa kedua-duanya. Wa huwa ma'ahu aina ma kana bi'ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa tadbirih. Allah itu bersama seorang hamba, bersama kita dimanapun dia berada. Allah bersamanya dengan ilmunya, ketentuan kadarnya, dan pengaturannya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu min huzuzid dunyal faniyah allati illam yazal anha fil hayat zalat minhu bil mamat. Dan anehnya lagi, seorang hamba tadi hendak menjauh, berlari dari Allah, mencari sesuatu yang tidak kekal. Lawan Tuhan hendak berlari, mendatangi nang kada kekal, daripada bagian-bagian dunia ini yang fana, yang mana jika dia tidak tanggal dari dunia pada kehidupan ini, dunia itu akan tanggal daripadanya dengan kematian.
Nah, itulah yang dimaksud dengan ajabil ajaib, keanihan yang sangat aneh daripada seseorang makhluk yang bernama manusia ini. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, hendak kada peduli lagi lawan Tuhan, hendak kada disayangi Tuhan, hendak kada dipelihara Tuhan. Ini mencari kasih sayang dari orang-orang yang binasa. Dia mencari pemeliharaan orang-orang yang binasa. Dia mencari ketenangan kepada orang-orang yang binasa. Nah, inilah yang sangat ajaib daripada manusia, daripada kita ini. Wadhalik bi ayyatlubad dunya wa yajma'aha wa yuhibbaha wa yatrukat ta'ata wal ma'rifah. Yang demikian itu dengan bahwa dia mencari dunia. Nah, dicarinya dunia. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa membahagiakannya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa mengurus segala keperluannya. Dia kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Dia cintai dunia itu sepenuh hati. Dia tinggalkan taat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keanihan daripada manusia. Wa yuhina qadarallah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah. Dia menganggap remeh takdir Allah. Dia menganggap remeh aturan-aturan yang dibikin Allah. Nah, ini menganggap undang-undang Tuhan itu kada bagus. Bagus ulahannya. Hukum yang dibikin Allah itu ketinggalan zaman. Kada sesuai dengan keadaan masa. Lalu hukum Tuhan diganti. Hukum Tuhan dirubah. Dia mengagungkan rancangan-rancangan dirinya dan pilihan-pilihan dirinya. Allah menghukumkan ini demikian, itu kada kau dipakai lagi, itu bahari, wah ini lain zamannya. Nah, ini termasuk orang yang aneh ngarannya. Allah menetapkan hukum bahwasanya kalau orang mencuri, kalau orang ini mencuri dihukum tatak tangan, putung tangan, itu hukum Allah. Orang yang membunuh manusia maka dia akan dapat kisas balasan yang setimpal. Ini hukum Allah. Nah, si manusia yang aneh ini menganggap hukum Allah itu kada cucuk. Hukum Allah itu kada pas karena kada kasihan. Padahal Allah ini Arhamur Rahimin, Allah paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Kita melihat televisi, membaca surat kabar, di mana orang-orang yang ahli hukum selalu meremehkan hukum Allah. Dia menganggap bahwa hukum-hukum yang dibikin profesor-profesor itulah yang lebih utama, itulah yang lebih patut untuk dijadikan hukum. Padahal itu manusia yang dikatakan manusia aneh. Aneh itu bahasa halus, bahasa kasarnya gila artinya. Cuma pengarang kitabnya kada hendak kata kasar. Nah, kalau dikatakan aneh sama dengan artinya gila. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menegakkan manusia, Allah yang paling tahu hukum apa yang baik untuk manusia itu. Allah yang paling tahu ini hukum yang paling cocok untuk manusia itu ini. Manusia laki-laki macam ini kewajibannya, bini-bini macam ini kewajibannya. Itu hukum dibikin oleh Allah karena Allah nang maulah manusia, Allah nang maulah keperluan manusia, Allah juga nang paling tahu apa yang baik untuk manusia itu. Nah, orang yang aneh tadi
wa yuhina qadarallah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah, dia menghinakan, meremehkan ketentuan Allah, dia meremehkan aturan-aturan Allah, dia mengagungkan aturannya sendiri dan pilihannya sendiri. Wa hadza kulluhu min amal basirah allati fil qulub. Inilah seluruhnya daripada kebutaan mata yang ada di dalam hatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Itu bukan sebab matanya buta, tetapi buta hati yang ada di dalam dadanya, sehingga berlaku aneh seperti tadi.